Beberapa waktu yang lalu, Nadine Amizah sempat menjadi trending topik di Twitter berangkat dari opininya yang dia utarakan di podcast Deddy Corbuzier. Nah, opininya tuh kayak gini. Jadilah orang kaya, karena kalau kamu kaya, kamu akan lebih mudah menjadi orang baik. Saat kita miskin, rasa benci kita terhadap dunia tuh udah terlalu besar. Sampai kita juga nggak punya waktu untuk baik ke orang lain. Tentu aja opini ini menuai pro dan kontra. Nah, terlebih lagi yang kontranya. Sampai si Nadine merasa perlu mengunggah video permintaan maaf di akun Instagramnya. Nah, beberapa orang merasa tersinggung karena opini Nadine ini dirasa menghina. Namun ada juga pihak-pihak yang pro atau bahkan netral menanggapi opininya si Nadine ini. Nah, di sini ada salah satu account yang nge-tweet, walau banyak yang menghujat, pernyataan Nadine Amizah memiliki dimensi sofistik. Nah, di sini dia ngeliatin bahwa opini Nadine ini mirip-mirip nih sama di buku yang dia screenshot di sini. Sama isinya gitu ya, sama opini yang ada di buku ini. Aku ngambilnya dikit ya. Lebih baik kamu bekerja, lalu di kalimat selanjutnya dengan kelebihan yang kamu punyai, membantu para fakir miskin dan orang-orang tertindas. Lalu di paragraf selanjutnya ada memujikan sikap sabar untuk menanggung kemiskinan dalam situasi seperti ini kiranya kurang tepat. Nah, ini ada di kolom komentar di podcast Deddy Corbuzier. Dia berkomentar, ingat banget ibuku bilang, katanya beliau sering berdoa. Kak, ibu selalu banget berdoa. Semoga ibu jadi orang kaya, biar ibu gampang sedekah yang banyak untuk semua orang. And I think Nadine it's not wrong. Jadi di situ dia memperlihatkan bahwa opini ibunya juga sama gitu, sama opininya Nadine. Jadi di sini dia nggak menyatakan bahwa Nadine salah. Ada juga yang menganggap bahwa opini Nadine ini adalah sebuah motivasi bagi dia. Menurut gue, kata-kata Nadine yang orang kaya sama orang miskin itu sebuah motivasi. Karena jadilah orang kaya, bukan saya pikir orang kaya. Jadi dia menyatakan motivasi, bukan pendapat. Gitu, menurut dia. Terus ada juga, setelah menonton satu video full ini, aku yakin bahwa yang dimaksudkan Nadine tidak seperti yang di-share di TikTok, IG, dan lainnya. Yang hanya diambil 22 detik dan mengambil kesimpulan secara instan. Nah, itu beberapa komentar yang ada di kolom komentar podcastnya ada di Corbuzier. Nah, ada juga artikel Mojok yang membahas tentang hal ini. Di sini penulisnya itu menuliskan begini. Nadine Amizah dengan lihai mengungkapkan bahwa dalam situasi tertekan, si miskin lebih gampang melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, di sini juga perlu kita pahami dengan baik bahwa dalam situasi tertekan, si miskin lebih gampang melakukan hal-hal yang kurang baik. Jadi ketika si miskin tidak dalam keadaan tertekan, ya maka dia tidak dengan gampang melakukan hal-hal yang kurang baik. Gitu. Jadi dengan kita memahami kalimat dengan baik, otomatis kita tidak akan salah paham. Oke, dari hal ini aku mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ketika kalian menemukan informasi, baik itu di sosial media ataupun dimanapun itu lebih baik kalian mencari sumber aslinya gitu. Entah itu kutipan dari artikel, dari buku, atau penggalan dari video. Lebih baik kalian mencari konten fullnya gitu. Jadi kalian bisa memahami dengan lebih baik sebenarnya opini ini berangkatnya dari mana sih gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka bicarakan. Nah, ketika kita cuma taunya sepenggal-sepenggal aja, otomatis kita bisa salah paham dengan informasi tertentu. Nah, yang kedua, kalau kalian udah nonton video fullnya, di situ Nadine sebelumnya tuh bilang Bunda menyarankan gitu. Saran dari bundanya gitu. Saran dari Bunda
jadilah orang kaya bla 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 gitu. Jadi ini adalah saran dari Bunda Nadine ke Nadine untuk menjadi orang kaya bla 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 gitu. Bukan dari Nadine ke orang lain gitu. Jadi ketika kita bisa berpikir seperti itu, jadi kita bisa menganggap bahwa ini hanya sebatas opini yang dia terapkan untuk dia sendiri gitu loh. Bukan opini yang harus diterapkan ke orang lain. Poin ketiga, it's better for you to understand that it's an option gitu. Antara tersinggung atau tidak tersinggung. Jadi kalau kita bisa memilih untuk tidak tersinggung, kenapa kita harus tersinggung? But that's just for my opinion gitu. For me, lebih baik aku memilih untuk tidak tersinggung. Nah, dan ke poin yang keempat, for me, it's also my opinion. Kaya atau miskin, it's not a condition. It's about or interpretation. Jadi, ketika kamu menginterpretasikan bahwa keadaan kamu miskin, maka kamu miskin. Ketika kamu menginterpretasikan bahwa kamu kaya, keadaan kamu kaya, maka kamu kaya. Tapi itu kembali lagi ke kalian. It's just an opinion. Take it or leave it. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.